dengan Pak Adi dalam Excellent Business Owner. Oke, Pak Adi, tadi menarik ya Bapak terjun ke dunia bisnis itu dengan tidak, artinya nggak secara langsung, tapi nggak ada pendekatan dengan karyawan gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga meniti karir itu dari bawah ya, nggak langsung di level yang atas. Nah, sekarang Pak, setelah Bapak ada di posisi atau level yang cukup tinggi, itu bagaimana sih Bapak menjalankan bisnis yang artinya orang tua ya Pak ya, yang artinya didirikan oleh orang tua. Jadi bagaimana sih Bapak bisa mempertahankan dan bagaimana nanti pengembangannya dan menjalankan bisnis? Ya, jadi salah satu kemudahan yang saya dapat dari usaha ini bahwa usaha ini dibangun dari pasangan orang tua saya, Bapak Ibu Suroso, yang benar-benar memulainya dari bawah. Jadi sudah sangat kedekatan dengan karyawan sudah cukup bagus. Terus penggunaan sumber dayanya yang ada, menggunakan kelebihannya juga sudah cukup cepat, sehingga apa yang sudah dilakukan sekarang itu sudah berjalan dengan baik. Gitu. Sehingga saya hanya melanjutkan, terus kemudian saya melakukan perubahan-perubahan yang dengan berjalannya waktu kita temukan. Jadi tidak merubah dari setting awal, tetapi kita melanjutkan setting itu, sehingga transisi dari manajemennya tidak begitu berat. Gitu. Kemudian di sisi lain saya difokuskan dengan pengembangan dunia usaha. Pertama yang kita lakukan itu adalah pembukaan rumah makan. Karena kalau kita transportasi, jasa transportasi itu dari Surabaya sampai ke Jakarta, pasti semua penumpang membutuhkan makan karena sangat lama sekali. Kalau kita membelikan beli di rumah makan lain, mungkin harganya juga mahal dan pelayanannya pun tidak sesuai yang kita harapkan. Maka dari itu, dengan background yang kuat dari mama saya, kita membuat, terutama di rumah makan, kita membuat jasa rumah makan di tiap titik-titik pemberhentian. Jadi di Surabaya ke Solo itu ada satu di tengah, Solo ke Jakarta ada satu di tengah, dan Jakarta ke Sumatera ada satu di tengah. Kita membuat itu, dan semua karyawannya di awal sebagian besar orang Solo. Sehingga kita memberangkatkan orang-orang yang sudah kita kenal semua untuk membuat usaha-usaha ini. Gitu. Sehingga kita mendapatkan usaha yang baru untuk memenuhi kebutuhan dari transportasi itu sendiri. Terus kemudian usaha kedua yang saya buat itu adalah laundry. Ya. Gitu. Jadi saat laundry itu diadakan, itu awalnya saya cukup kaget masuk ke kantor melihat bahwa bis ini kan membutuhkan selimut, sarung jok, terus kemudian bantal, sehingga saat dicuci saya masuk ke kantor itu ada sebidang tanah kira-kira 100 meter itu dibentuk seperti kolam renang, sehingga semua barang dimasukkan di situ, diberikan air, diinjek-injek itu dengan deterjen, akhirnya cepat rusak saat itu, cepat rusak. Jadi saat ada kesempatan dan waktu kita agak longgar, kita fokuskan untuk membuat laundry sendiri, yaitu Sentra Laundry yang posisinya di Solo Baru. Jadi memang di luar jalur, tetapi di sini kita melihat untuk mensupport dari bisnis utama. Kalau misalnya itu tidak laku, paling tidak untuk usaha sendiri itu juga bisa sudah memenuhi, sehingga akhirnya kita membuat laundry, dan sekarang laundry kita tidak hanya untuk Rosalia, tetapi hampir semua hotel yang ada di Solo yang tidak mempunyai laundry sendiri masuknya ke laundry kita. Oke. Jadi sepanjang perjalanan Bapak sudah handle bisnis utama di bidang transportasi darat tadi di Rosalinda Indah itu ya Pak ya, itu Bapak juga kemudian terfikirkan bisnis lain yang sekiranya mensupport gitu bisnis utama ini. Tadi yang bisnis pertama Bapak buat adalah rumah makan ya? Rumah makan itu usaha yang kesekian kali. Sebelumnya sebelum saya masuk, orang tua saya sudah duluan membuat
apa pom bensin. Oh, pom Dari bensin pom ada bensin. juga. Jadi pom bensin itu karena bis membutuhkan Bensin. bensin, sehingga apa itu daripada kita membeli di tempat luar, kita sudah membeli di tempat sendiri, sehingga Oke. pemborosannya akan lebih sedikit. Lebih iya. Ya. Oke, jadi ya, Terus kemudian kita juga ada kargo, kargo. karena saat 9 kita sudah berdiri sekitar 10 tahun, kondisi ekonomi yang cukup berat sehingga penumpang juga semakin menurun. Kemudian selain itu juga ada ini ya, harga tiket pesawat dan kereta yang murah, sehingga bis-bis yang ekonomi, yang kelasnya mungkin ekonomi, kita kembangkan menjadi kargo pengiriman barang gitu. Jadi memang ada pengiriman barang itu yang usaha yang dulu sudah mulai dirintis untuk mengisi kekosongan apabila kondisi penumpang tidak ramai. Dan kekosongan tadi juga mensupport ya Pak ya. Tapi itu oleh orang tua Bapak juga ya dirintisnya ya? Iya, tetapi setelah kita join, putra-putrinya join, akhirnya kita membuat bis sendiri khusus untuk kargo. Oh gitu, jadi khusus memang ya? Dulu kita gabungkan dengan bis penumpang, tetapi sambil berjalannya waktu ini kita membuat khusus sendiri karena saat kita sudah masuk di bisnis dan kita sudah mempunyai posisi di market, ya kita harus menjalannya secara profesional. Sehingga sekarang hampir semua usaha kita tidak hanya untuk internal tetapi juga untuk masyarakat. Masyarakat umum ya jadinya ya. Jadi artinya juga mensupport bisnis utama tapi juga dibuka untuk masyarakat umum ya. Artinya bisnis-bisnis yang mensupport bisnis utama ini juga cukup banyak ya Pak ya. Dari tadi pom bensin, laundry gitu ya. Lagi kita karena kondisinya yang saat itu yang kita selamatkan yang bis-bis ekonomi, kita masih punya bis yang VIP dan bis yang eksekutif. Kita membuka travel agent. Waduh. Jadi kita membuat travel agent di mana kita sewakan untuk tur-tur di mana, karena daerah Solo, daerah Jogja ini daerah wisata, sehingga kita membuat travel agent sendiri di mana melayani para wisatawan yang ingin berkunjung di Solo. Gitu. Sehingga dengan berjalannya waktu, kita sekarang juga ada travel agent sendiri. Waduh, bisnis-bisnis kecil yang mensupport bisnis utama ini lebih artinya bisa untuk masyarakat juga sangat bermanfaat juga ya Pak ya. Artinya selain support untuk bisnis utama, ke masyarakat juga manfaatnya juga nggak kalah penting ya Pak ya. Dan artinya di semua bidang gitu, artinya tadi ada di yang kargonya, pom bensin, kemudian ini travel agent, kemudian ada apa tadi yang rumah makan dan laundry gitu ya. Artinya bidang yang berbeda tapi ini mensupport bisnis utama dan itu juga artinya untuk masyarakat luas juga ya. Oke, nah jadi setelah Bapak artinya bergabung, jadi juga artinya banyak pengembangan ya. Artinya di sini bisa dilihat ya peran dari seorang anak generasi kedua untuk meneruskan bisnis, artinya bukan hanya meneruskan tapi juga mengembangkan ya Pak ya. Apa saja sih yang bisa kita support untuk bisnis utama dan itu bisa menjadi penghasilan sendiri dan dikelola secara profesional juga gitu ya Pak ya. Oke, mungkin kedepannya mungkin masih ada banyak lagi planning atau rencana ke depan yang bisa mengembangkan bisnis utama ataupun bisnis yang mensupport bisnis utama tadi. Boleh kita tahu tapi kita akan jeda berikut ini ya Pak ya. Baik sahabat Excellent, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Adi, kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini.